Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya alam semesta ini bekerja? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas beberapa konsep inti sains. Kita akan lihat pertanyaan-pertanyaan mendasar yang bahkan sering muncul di Olimpiade Sains, biar kita makin paham sama dunia di sekitar kita. Oke, semua ini udah kita rangkum jadi 4 bagian utama, biar kebayang gimana semuanya itu saling nyambung dari makhluk paling kecil sampai kekuatan alam semesta yang paling besar. Yuk, langsung kita mulai aja. Pertama, kita mulai dari yang paling dasar ya, dunia makhluk hidup. Apa sih yang sebenarnya bikin sesuatu itu disebut hidup? Dan dengan jutaan spesies yang ada, gimana para ilmuwan mengelompokkan semuanya biar kita nggak pusing? Kalau kita mau cari perbedaan paling mendasar antara tumbuhan dan hewan, intinya tuh cuma satu, cara makan. Tumbuhan itu ibaratnya koki super canggih. Mereka bisa masak makanan sendiri pakai energi matahari. Nah, kalau hewan, termasuk kita, ya harus cari makan buat bertahan hidup. Bunga yang kayak gini, nih yang peralatan yang nggak lengkap, butuh bantuan dari luar. Disinilah angin, air, dan terutama serangga jadi pahlawan. Mereka jadi kurir yang nganterin serbuk sari. Ngomong-ngomong soal serangga, mereka ini bagian dari kelompok hewan yang gedenya luar biasa. Coba deh, lihat laba-laba, kepiting, sama kelabang. Kelihatannya beda banget kan? Tapi kok bisa mereka semua masuk dalam satu geng ilmiah yang sama? Kira-kira apa ya kesamaannya? Jawabannya ada di nama mereka sendiri. Arthropoda itu artinya kaki yang beruas-ruas. Desain tubuh yang kelihatannya simple tapi efektif banget inilah yang bikin mereka bisa jadi macam-macam bentuk, dari kepiting sampai kupu-kupu. Keberagaman yang luar biasa ini, itulah yang kita sebut keanekaragaman hayati. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, seni bertahan hidup. Karena ada banyak banget bentuk kehidupan, persaingannya juga ketat. Makanya, setiap makhluk hidup harus bisa beradaptasi sama lingkungannya. Dan disinilah kita bisa lihat betapa jeniusnya alam. Adaptasi itu secara garis besar ada dua macam. Pertama, morfologi. Ini perubahan fisik yang bisa kita lihat langsung, kayak cakar tajam atau warna tubuh buat kamuflase. Yang kedua, fisiologi. Ini perubahan fungsi di dalam tubuh yang nggak kelihatan dari luar. Kita ambil contoh yang paling gampang deh. Coba bayangin paruh elang yang tajam melengkung buat merobek daging, terus bandingin sama paruh burung kolibri yang panjang dan tipis buat menyedot nektar. Jelas banget ini adalah adaptasi morfologi, perubahan bentuk fisik. Bentuk paruh mereka itu sempurna banget buat jenis makanannya masing-masing. Bentuk benar-benar mengikuti fungsi. Tapi, gimana dengan adaptasi yang terjadi di dalam tubuh yang nggak bisa kita lihat? Contohnya kelelawar dengan ekolokasinya. Ini adaptasi fisiologis yang keren banget. Mereka punya semacam sonar alami di tubuhnya yang bikin mereka bisa melihat pakai suara di tengah kegelapan. Oke, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Kita nggak lagi ngomongin satu makhluk hidup, tapi gimana mereka semua berinteraksi dalam sebuah jaring-jaring kehidupan atau ekosistem. Terus, kita bakal lompat lebih jauh lagi buat lihat di mana posisi planet kita di tata surya. Di setiap ekosistem, mau itu di danau, hutan, atau laut, pasti ada 3 pemain utama ini. Produsen yang bikin makanan, konsumen yang makan, dan pengurai yang mendaur ulang. Semuanya harus seimbang. Nah, kita udah tahu peran-perannya. Sekarang, kalau ada sekelompok ikan mas, spesiesnya sama, hidup di satu kolam yang sama. Sebutannya apa ya dalam ilmu ekologi? Betul, namanya populasi. Nanti, beberapa populasi yang berbeda kalau digabung jadi komunitas. Dan komunitas beserta lingkungannya itulah yang jadi ekosistem. Sekarang, siap-siap. Kita bakal lompat jauh banget dari kolam ikan ke lingkungan kosmik kita, tata surya. Di luar planet kita ini, kita punya tetangga. Ada Mars, si planet merah, warnanya kemerahan karena permukaannya banyak mengandung besi berkarat. Terus ada juga sabuk asteroid. Ini kayak pagar raksasa dari sisa-sisa bebatuan yang memisahkan planet dalam yang berbatu sama planet luar yang isinya gas raksasa. Terakhir, kita akan masuk ke dunia fisika. Kita akan bahas kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang sebetulnya mengatur semua hal di sekitar kita. Mulai dari panas yang kita rasakan sampai listrik yang menyalakan lampu rumah kita. Pernah kan duduk di dekat api unggun dan ngerasa anget padahal nggak nyentuh apinya sama sekali? Nah, itu dia yang namanya radiasi. Panasnya merambat lewat gelombang, bahkan bisa menembus ruang hampa sekalipun, sama seperti panas matahari sampai ke bumi. Yang menarik dari energi itu adalah kita bisa mengubahnya dari satu bentuk ke bentuk lain. Contoh paling gampang ya, setrika listrik. Energi listrik dari colokan diubah jadi energi panas gara-gara ada hambatan di elemen pemanasnya. Simple, tapi jenius.
Pasti pernah coba ini kan waktu kecil? Gosok-gosok penggaris plastik ke rambut, terus penggarisnya jadi bisa narik sobekan kertas kecil? Nah, itu adalah contoh sempurna dari listrik statis. Elektron dari rambut kita pindah ke penggaris. Kekuatan-kekuatan tak terlihat ini dampaknya juga bisa gede banget buat iklim planet kita loh. Salah satunya lewat fenomena yang kita kenal sebagai efek rumah kaca. Jadi intinya begini, gas seperti karbon dioksida itu kerjanya mirip selimut buat bumi. Panas matahari bisa masuk, tapi sebagian panas yang seharusnya mantul lagi ke angkasa malah terperangkap di dalam. Semakin banyak gasnya, ya semakin tebal selimut itu, dan planet kita jadi makin hangat. Nah, itu tadi perjalanan singkat kita menjelajahi dunia sains. Dari cara serangga beradaptasi sampai energi yang datang dari matahari, semuanya ternyata terhubung oleh aturan main yang sama. Prinsip-prinsip ini bukan cuma buat dijawab di ujian, tapi inilah yang membangun realitas kita setiap hari. Pertanyaannya, seberapa sering kita menyadarinya?